Yo, balik lagi sama gue di channel Menatin. Dan ya, di kesempatan hari ini teman-teman ya, kita akan bahas lagi untuk Bitcoin. Sebelum nanti subuh itu ada FOMC meeting yang kita semua tunggu-tunggu teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya update juga ya untuk Bitcoin ya. Udah, kita harus prepare. Dan untuk yang nanyain altcoin itu udah saya bahas sekali lagi ya. Ada AAV, Dogecoin, Vera, Ton, Avax, Cardano, Shiba, Chainlink, ini XRP, PP udah saya bahas nih di 5 hari terakhir gitu. Jadi masih 1 minggu terakhir ini saya bahas altcoin tersebut ya. Kalian bisa tonton ya dari higher to lower time frame-nya. Dan mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk DCA ya, kalian pantau juga areanya udah saya mention teman-teman ya. Kalau memang tertarik, kalau tidak ya nggak apa-apa. Oke. And then ya kita lihat untuk per hari sebenarnya market belum bagaimana gerak ya. Masih satu aja. Semalam itu sempat drop terus rebound lagi per hari ini gitu ya. And then ya yang benar-benar kita tunggu-tunggu adalah, sebentar ya, kita lihat untuk datanya. Kita plus 7 teman-teman. Oke. And then filternya kita ganti clear dulu. Kemudian di United States sama 3 star. Oke. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Nanti per 20 Maret berarti kan nanti subuh nih. Kenapa saya bilang itu ya, ini karena jam 1 nih. Jam 1 ini ada FOMC Economic Projection, Statement, Interest Rate Decision, sama jam 1.30-nya ini ada press conference-nya ya. Dan memang di sini ekspektasinya tidak melakukan cut rate ya, seperti yang sudah kebanyakan saya bilang. Jadi ekspektasi saya pribadi dan diharapkan malam ini The Fed khususnya Jerome Powell itu dovish lah. Mungkin dia kasih clue kayak misalkan, oke, karena inflasi kemarin terakhir turun ya sampai 2,8%, itu bagus datanya, dan ya kemungkinan besar kita akan pertimbangkan untuk melakukan cut rate di beberapa bulan mendatang gitu ya. Tentu kita akan masih lihat data-data dan bla bla bla, tapi intinya mereka kasih sign positif untuk akan melakukan cut rate untuk di beberapa bulan mendatang. Nah, itu aja memberikan sentimen yang positif setidaknya di bulan ini ya, untuk market kripto khususnya bisa hijau dulu teman-teman. Ya entah itu rebound tipis atau bagaimana, intinya hijau dulu aja, itu ekspektasinya dan semoga terjadi teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya, sebentar ya guys ya, kita lihat dari kemarin ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita refresh untuk outflow dari Bitcoin, yes ya, sebenarnya per 14 Maret, 17 dan 18 Maret ini udah balik inflow teman-teman. Nih kita bisa lihat ya, overall udah balik inflow, which is ini good teman-teman sebenarnya ya. Udah ada mulai transisi dan ya hopefully ya ini menjadi tren positif, didukung juga dengan FOMC nanti malam yang dovish gitu ya, hopefully, dan ya market bisa rebound dulu ya. Mungkin berarti nanti kita akan bahas secara technical targetnya di berapa ya. Kemudian untuk Ethereumnya ini masih outflow teman-teman ya. Jadi Bitcoinnya oke, tapi Ethereumnya not oke teman-teman ya. Jadi kita lebih concern ke Bitcoin sebenarnya. Ini Ethereum benar-benar lesu. Dan ya gimana kalian para holder Ethereum ya. Dan kemudian kita lihat juga untuk liquidation heatmap ya, untuk secara short term time frame 24 jam terakhir ini yang tebal di area atas sudah kejemput di $82.400 udah kejemput, sedangkan bawah itu masih tebal di $80.700. Dan kalau kita lihat per 3 harinya ya, ke yang lebih besar lagi time frame-nya, yang tebal masih di 84.900-an dan di 85.000-an dolar. Kemudian untuk per 1 mingguannya ya, ini tebal tuh di bagian atas lebih jelas ya. Untuk bagian bawah yang tebal masih di 80.700-an dolar nih. Jadi ini bisa diperhatikan untuk jelang news event nanti malam ya. Dan nanti akan juga saya sharingkan ada event menarik dari BTime teman-teman ya, untuk kalian tambahan uang jajan lah. Oke, first to all kita bahas dulu untuk si Bitcoin Dominance ya. Bitcoin Dominance sendiri kemarin ini saya expect untuk dia lewatin ya, dari 62,27%-nya ya, maybe di sekitar 62,8% gitu ya, baru adanya rejection. Tapi yang kita dapatkan sekarang adalah dia dari sini aja udah kepentok teman-teman. Ya, ini coba saya adjust teman-teman ya. Saya adjust seperti ini. Yap. Tuh, dari sini aja sudah kepentok dan turun lagi teman-teman. Tes lagi di EMA21. Ya, jadi beberapa kali memang dia tes EMA21 itu mengalami rebound. Jadi expect kalau ya, sekali lagi kalau memang adanya rebound ya, kita expect seperti ini ya, untuk dia sebelum dia turun teman-teman ya. Jadi pemantulan itu kemungkinan besar masih ada. Tapi kalau misalkan dia bablas turun gimana? Ya bagus untuk altcoinnya ya. Bitcoinnya itu rebound tipis-tipis, malah Bitcoin Dominance ini drop
ya bagus untuk altcoin. Tapi saya pribadi melihat selama memang dia masih ketahan di atas EMA21 secara daily ini, masih adanya probabilitas untuk Bitcoin dominant setidaknya dia rebound dulu nih teman-teman, ngejar 62,66 sampai 62,80%, teman-teman. Nah, jadi di sekitar range ini sebelum dia akhirnya ngejar WFC-nya dia di sekitar 58,78%. Jadi ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu jelang ngisi event nanti malam gitu ya. At least setidaknya di bulan inilah, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas ke Bitcoin, sebenarnya di sini BitTime ya adalah salah satu platform atau exchange crypto juga ya, teman-teman bisa gunakan juga. Ini yang menariknya, dia ini lagi ada event, teman-teman. Event Ramadan event. Nah ya, Ramadan event ini kalau diklik ya di websitenya, atau teman-teman bisa download aja di aplikasinya, di HP juga bisa ya. Di sini tuh ya, best meme coin trading platform Ramadan referral reward ya. Tebarkan berkah, raih THR spesial nih. Ajak temanmu dan raih hingga 50 juta rupiah. Periode eventnya itu 17 Maret ya sampai 10 April 2025, teman-teman. Ya, dan ini udah terdaftar, diawasi oleh Bapepti, CFX, Kominfo dan lain sebagainya. Ini udah, teman-teman. Nah, ini untuk waktunya tersisa 22 hari 11 jam 17 menit lagi. Ya, jadi kalian tinggal klik aja join sekarang nih. Ini diklik aja, teman-teman, untuk join. Jadi akun saya sebenarnya udah saya klik join, makanya saya keluar akun biar masih ada tampilan kliknya nih. Join sekarang. Ya, karena saya pribadi udah klik join. Nah, untuk cara ikutannya gimana? Ya, peserta atau teman-teman itu harus ya daftar KYC atau mendaftar lewat halaman event ya. Jadi kalian bikin akun dulu tentunya ya. Nanti link referralnya atau pendaftarannya itu ada di sebelah video itu ya, teman-teman. Itu untuk link kode referral yang bisa kalian masukkan ya. Kalian wajib masukkan untuk mendapatkan hadiah dari event ini gitu ya. Jadi kalian harus pertama bikin akunnya dulu tentunya, kemudian masukin referral atau link di deskripsi juga bisa. Kemudian kalian klik join sekarang nih ya, klik join sekarang dan isi KYC ya. Tuh ya, pakai referral kamu ya. Kemudian ini akan mendapatkan hadiah dalam bentuk USDT, teman-teman. Nantinya dapat hadiah berupa USDT. Kemudian di sini proses persyaratan menyelesaikan KYC dan akan dapat hadiah 15.000. Itu ya untuk untuk pengundang. Lalu 10.000 untuk peserta yang diundang. Ya. Kemudian bonus hadiah lagi nih, yang lakukan trading pertama dalam aset apapun, kripto ataupun IDR itu bisa. Dan dapatkan tambahan 15.000, teman-teman. Ya, 15.000 rupiah nih. Kemudian data undangan tersedia di dashboard dan segala kecurangan akan didiskualifikasi. Jadi jangan curang-curang, teman-teman. Ya, jadi intinya kalian setelah daftar pakai link referral gitu ya, kemudian kalian klik join sekarang juga. Kemudian kalian lengkapin KYC ya. Nanti dapat hadiah lagi, teman-teman. Dan juga kalian invite teman kalian menggunakan referral kalian. Nah, nanti kalian dapat lagi uang lagi, teman-teman. Ya, jadi lumayan lah. Hitung-hitung uang jajan kan, teman-teman. Dan ini maksimalnya itu 50 orang. Ya, maksimal yang kalian bisa undang itu 50 orang. Kemudian ini untuk persyaratan dan aturannya ya. Tentu pengguna itu terverifikasi di BitTime. Ya, pengguna lama ataupun baru. Dan ya, ini total hadiah itu 50 juta ya, dan akan didistribusikan untuk pengundang dan top 5 pengundang ya. Peserta wajib melakukan pendaftaran dulu tuh ya di halaman event. Kemudian di sini untuk periode waktunya 17 Maret sampai 10 April. Ya, kemudian ini skema hadiah dapat dilihat pada artikel campaigns ya. Kemudian pendistribusian hadiah dari kampanye bersifat first come to first ya. First come first serve, teman-teman ya. Kemudian hadiah itu akan dibagikan maksimal 14 hari kerja setelah event ini berakhir, teman-teman ya. Kemudian BitTime berhak menghentikan acara sewaktu-waktu jika terdapat kecurangan ya, dan lain sebagainya ya. Dan kalau misalkan kalian lihat untuk artikelnya, nanti munculnya seperti ini. Nah ya, di sini tuh ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai versi HP, nanti muncul tuh ya Ramadan referral rewards kayak gini ya. Nanti kalian klik tuh join sekarang untuk daftar event, teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ini untuk skemanya yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Misalkan kalian mengundang nih 30 teman keseluruhan, kemudian yang diundang atau teman kalian tuh sukses melakukan KYC, maka kalian mendapatkan nih 450.000, teman-teman. Tuh, 30 kali 15.000 ya. Ditambah lagi bonus kalau misalkan sudah melakukan trading pertama. Yang tadi juga sudah saya mention. Dan ini kuota maksimal untuk satu orang itu 50 referral, teman-teman.
Jadi ada hitungannya semua. Tapi ya intinya kalau kalian nggak mau pusing, kalian udah invite 30 orang ya teman-teman, dan juga 30 orang itu sudah selesai melakukan KYC atau KYC, input data-data, ya udah di sini dapat 450.000. Lumayan banget teman-teman ya. Oke, jadi segera kalau teman-teman yang berminat bisa daftar di link deskripsi ataupun menggunakan kode referral di samping ya. Oke, jadi lanjut lagi kita akan bahas Bitcoin. Jadi secara overall Bitcoinnya ini masih tertahan di bawah EMA21 ya. Dan juga ini adanya tekanan resisten, dan ya selama memang area pertama nih tuh ya. Area pertama ini nih coba saya markingin dengan warna box orange. Ini di sekitar 85.200 sampai 87.380-an dolar. Selama area ini belum mampu di break ya, plus di situ ada EMA21, berarti ya menandakan Bitcoin masih bisa lanjut turun lebih bawah. Itu pertama. Lalu kedua, syaratnya adalah break dulu dari trend resisten ini. Jadi somehow kalau nanti berkat news event nanti malam dia mampu break seperti ini ya, mengindikasikan apa? Oke, dari downtrend kita bisa lihat menjadi mulai shifting ya, menjadi uptrend untuk dia akan ngejar balik ke 100.000 dolar, teman-teman. Ya, jadi itu dulu intinya untuk yang nanyain Bitcoin gimana nih arahnya, untuk dia back to bullish gimana syaratnya. Tapi kalau misalkan key levelnya belum di break ya dia bisa visit untuk area lebih bawah. Even 70.000 dolar itu masih bisa di visit teman-teman. Ya, even 70.000 dolar ini masih bisa di visit nih. Sekitar 67.000 sampai 70.000 dolar nih. Ya, area ini kenapa saya tandain ini? Karena terakhir kali dia retrace di sini sebelum dia lanjutin rally-nya. Ya berarti kan menandakan di sini adanya tahanan yang kuat lah, atau buying power yang kuat yang mampu ngangkat harga Bitcoin ke new all time high baru ya. Jadi itu untuk concern Bitcoin secara daily. Walaupun sebelumnya kita bisa lihat adanya liquidation gap ya di sini pada per 11 Maret kalau kita lihat secara daily. Cuman ya overall movementnya ya masih sideways nih, range tipis aja. Walaupun kemarin juga udah ada rilis data CPI yang benar-benar bagus, tapi ya harga gerak dikit doang karena pelaku pasar itu masih menunggu event malam ini yang menjadi concern gitu, gimana ke depannya ya. Oke, kemudian untuk secara hourly kita lihat 1 jam khususnya. Di sini kan yang area terakhir saya markingin ya, teman-teman. Coba saya extend ke samping dulu, dan ya sebenarnya area ini udah beberapa kali kena touch ya. Ini pertama kali kena touch ya di sekitar 81.900 sampai 82.600 dolar nih kena touch pertama. Oke, dia jumping nih sampai 85.000, kemudian drop lagi, tes lagi area box putih, kemudian dia up lagi nih ya sampai 84.000-an dolar. Ya, kemudian dia lanjut drop, dan ya lanjut dropnya pun kita bisa tambahkan di 0,7. Nah, di 0,7 ini pas dia rebound juga. Ya, kalau kita lihat atau tambahkan di area sini, sebelumnya adanya area tahanan nih, tuh. Ya, di sekitar 80.700-an sampai 81.400-an dolar. Kemudian harganya mantul lagi nih. Ya, tes lagi sampai 83.150-an dolar. Dan kalau misalkan kita markingin di sini ada area supply kecil, atau ya kita bisa bilang supply internalnya lah secara time frame 1 jam ya. Jadi untuk posisi saat ini si Bitcoin masih tersideways, belum kemana-mana. Kalau ditambahkan sebuah trendline di sini adanya trendline support teman-teman ya, dan overallnya ya kita bisa gunakan seperti ini juga ya, bisa seperti ini, tapi ya kita ambil yang lebih atas aja ya, top to the topnya. Dan ya so far sih kalau misalkan saya pribadi lihat jatuhnya seperti ini tuh ya, dia bergerak korektif teman-teman. Dan ya selama area ini mampu di break, ya udah dia probabilitas untuk tes area atas ini masih besar nih, batas atasnya ya di sekitar 84.300-an sampai 84.500 dolar ya. Ini masih berpeluang di testing sampai jelang news event nanti malam ya. Jadi dia masih bermain di range 81.000 sampai 85.000 dolar. Jadi bermain di 4.000 dolar range dia sideways-nya ya. Jadi sama-sama kita melihat untuk news event nanti malam. By the time kalau dia break dari situ ya jangan lupa nih ada obstacle next target yang belum di testing itu di sekitar 85.500-an sampai 86.500 dolar, di mana itu juga adanya liquidation yang gendut ya. Itu bisa menjadi concern untuk teman-teman sekalian. Plus udah dekat juga nih dengan garis orange di 87.000. Jadi kalau teman-teman mau melihat Bitcoin itu benar-benar true breakout, maka beberapa obstacle ini harus mampu dibablas dengan bull candle pekat. Ya, bull candle pekat kemudian diiringi dengan koreksi yang tidak signifikan koreksinya, atau tajam lah. Ya, ibaratnya korektif lah, atau pelan-pelan turunnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk update video kali ini. Ya, sembari kita menunggu news event nanti malam. Semoga semuanya berjalan dengan baik, teman-teman. Dan ya sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang tertarik ya, bisa join event ini di Big Time ya.
untuk aplikasi tradingnya juga. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman, bye bye.